Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Ibu Pidayan Sasnipa SH MSy. Perkenalkan, nama saya Tito Satria Pratama dengan NIM 1012363. Di sini saya akan membuat tugas yaitu berupa video yang mana akan menjelaskan tentang materi perceraian. Baik, yang mana di dalamnya apa itu pengertian dari perceraian dan tata cara perceraian. 3. Datang langsung ke pengadilan atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Proses selanjutnya adalah dengan mendatangi pengadilan agama tersebut. Kedatangan si penggugat ke pengadilan ini dengan membawa serta surat gugatan cerai. Jika sekiranya Anda menggunakan jasa kuasa hukum atau pengacara, maka bisa meminta kuasa hukum untuk menyusun surat gugatan cerai atas nama secara tertulis. Khusus bagi penggugat yang merupakan akan langsung menaksir biaya yang dicantumkan dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Taksiran biaya tersebut kemudian wajib untuk Anda lunasi pada bank yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pihak pengadilan. Setelah melakukan pembayaran, simpan tanda pembayaran tersebut lalu serahkan kembali ke pengadilan. Tanda pembayaran tersebut nantinya akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. Jika sekiranya Anda tak sanggup untuk membayar biaya panjar perkara ini, maka Anda bisa mengajukan permohonan pro deo pada ketua pengadilan. Biaya panjar perkara ini sendirinya umumnya terdiri dari biaya pendaftaran, proses pemanggilan, redaksi, materai, biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, dan penyitaan. Selain itu, jarak antara domisili Anda dengan kantor pengadilan agama juga akan jadi bahan pertimbangan dalam penetapan biaya panjar perkara ini. Pada akhir persidangan nantinya atau pada saat putusan dibacakan, maka besar biaya perkara akan ikut serta dicantumkan dalam putusan. Besar biaya perkara ini sendiri dilunasi oleh biaya panjar perkara yang telah dilunasi di awal. Jika sekiranya biaya perkara lebih kecil dibandingkan dengan biaya perkara, maka Anda bisa mendapatkan uang sisa dari biaya panjar perkara yang telah dibayarkan. 6. Nomor perkara. Setelah uang panjar perkara dilunasi, maka pengadilan akan memberikan nomor perkara atas surat gugatan cerai yang diajukan dengan telah diperolehnya nomor perkara ini. Maka Anda sebagai pihak penggugat hanya perlu menunggu informasi atau panggilan sidang atas gugatan cerai yang diajukan. Menunggu datangnya hari sidang. Selang 1 hingga 2 hari setelah gugatan didaftarkan, maka ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang akan menjalankan persidangan perkara tersebut. Kemudian, ketua majelis hakim inilah yang akan menentukan kapan akan dilangsungkan persidangan atas perkara gugatan cerai tersebut. Didasari atas penetapan hari sidang atau PHS, jurusita akan memanggil Anda selaku pihak penggugat dan suami selaku pihak tergugat. Pemanggilan dilakukan melalui syarat, paling lambat 3 hari sebelum datangnya hari persidangan. Mengingat Anda dan suami tak tinggal di tempat yang sama, maka surat panggilan untuk menghadiri sidang akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Jika Anda atau suami sedang tak di rumah, maka surat panggilannya akan dititipkan kepala desa atau lurah di mana Anda dan suami tinggal. 8. Menghadiri sidang gugatan cerai. Saat tiba waktunya, hari persidangan atas gugatan cerai yang Anda ajukan dilaksanakan, maka Anda sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat harus hadir di pengadilan. Pemanggilan Anda ke ruang sidang akan disesuaikan dengan urutan kehadiran. Pada sidang pertama gugatan cerai, hakim masih akan berusaha untuk mendamaikan pihak penggugat dengan pihak tergugat. Perlu diketahui juga bahwa ketidakhadiran istri sebagai pihak penggugat maupun suami sebagai pihak tergugat bukanlah mutlak hukumnya. Baik pihak penggugat maupun tergugat bisa mengurus kuasa hukum atau pengacaranya untuk menghadiri sidang jika sekiranya memang ada alasan yang sifatnya bisa diterima. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari
apa yang saya bacakan dan atau apa yang saya sampaikan tadi, kesimpulan, perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi di hadapan pengadilan atau otoritas yang berwenang. Proses ini melibatkan pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, dan penyelesaian segala kewajiban serta hak antara kedua belah pihak. Perceraian bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara pasangan, perselingkuhan, atau masalah komunikasi yang tak terpecahkan. Ini merupakan keputusan serius dengan konsekuensi jangka panjang, baik secara emosional maupun finansial bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan apabila ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.